Piye. Iki kaosan etis gak siswanya lagi? Terus mulai dah, kan? Oke, udah lengkap ya. Oke, bisa on cam semua yuk. On cam dulu. Ayo yang belum on cam. Si. Nek. Wis. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, mungkin wabarakatuh. salah satu dari kalian, mungkin Alvin bisa memimpin untuk berdoa sebelum memulai kegiatan belajar kita hari ini. Silakan. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat dicukupkan. Oke, sebelumnya bisa untuk absen dulu ya. Alvin, Hadir, Bu. Kadim, Hadir. Laili, Hadir. Mareta, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Wilis. Hadir. Oke, lengkap ya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat mengaplikasikan konsep listrik dinamis berdasarkan persamaan hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita masuk ke hukum Kirchhoff, ada yang masih ingat mengenai hukum Ohm? Ayo, mungkin dari Mbak Wilis bisa menjelaskan bagaimana hukum Ohm itu. Lupa, Bu.
Saya Ibu. Oke, monggo Mas Kadim. Sependek pengetahuan saya kurang lebihnya hukum itu yang menyatukan hubungan antara tegangan listrik dengan kuat arus yang biasanya itu didefinisikan V sama dengan I kali R yang berarti tegangan berbanding lurus dengan kuat arus dan hambatan. Kurang lebihnya sependek pengetahuan saya seperti itu. Betul, dari materi yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, dalam listrik di rumah itu, bagaimana menurut kalian tentang fenomena jeklek? Ada yang tahu jeklek? Tahu kan ya jeklek, padam listrik? Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ayo, mungkin dari Mbak Ulfa bisa menjawab. Biasanya jeklek itu terjadi karena apa? Dan pada kondisi seperti apa? Saya Ibu. Mungkin dari Mbak Ulfa dulu, gantian ya. Kalau menurut saya, Bu, biasanya jeklek iku kan konslet ya. Iku biasanya terjadi ketika arusnya itu melebihi dari batas daya dari listrik tersebut. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Kadim. Oke, mungkin Mas Kadim punya pendapat lain? Dapat saya sama seperti Ulfa Bu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari tanggapan yang teman-teman yang lain, Lepin. Oke, di situ kan dijelaskan bahwa Mbak Ulfa tadi menjelaskan bahwa kuat arus listriknya lebih besar daripada yang ada di rumah ya. Berarti seperti kondisi seperti apa biasanya? Biasanya waktu ibunya sedang apa kalau bisa terjadi jeklek? Mungkin Mbak Mareta? Oke, Mbak Wilis, Iya, monggo. Bu. Saya juga tahu, Bu. Oke, Mbak Mareta dulu, silahkan. Iya, biasanya itu kalau proses jeglek, itu biasanya ibunya itu kayak bebarengan gitu makainya. Jadi wattnya itu yang terlalu besar. Semisal ibunya itu cuci baju pakai mesin cuci kan. Nah, wattnya mesin cuci kan besar. Terus sama mungkin ibunya juga setrika, wattnya kan juga besar setrika. Jadi kadang itu gak kuat sama watt listrik di rumah. Jadi jeglek kayak gitu, Bu. Oke, Mbak Wilis, ada tambahan? Ya, menurut saya sama seperti jawabannya Mbak Marita tadi, konsleting listrik itu terjadi ketika uh, terlalu banyak peralatan listrik yang digunakan dalam sekaligus, seperti kayak kita menggunakan kipas angin, televisi, mesin cuci itu secara bersamaan dan dayanya itu nggak kuat, jadi bisa jeglek gitu. Oke, benar. Oke, lanjut ya. Nah, di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 ada Kadim dan Mareta, kelompok 2 ada Ulfa dan Alvin, kelompok 3 ada Willis dan Laili. Nah, di sini mengerjakan LKPD-nya itu bisa satu orang satu LKPD atau mau satu LKPD untuk 2 orang. Itu terserah. Nanti kalian bisa berdiskusi di grup WA ya. Karena untuk Google Meet kan tidak bisa untuk breakout room. Oke. Lanjut. Nah, di sini ini ada suatu rangkaian listrik. Nah, kira-kira bagaimana hasil pengamatan yang memungkinkan dari rangkaian ini?
bagaimana keadaan lampunya. Jadi nanti di sini bagaimana keadaan lampunya, apakah arus yang dihasilkan sama. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya bagikan LKPD-nya dulu. Oke, apa udah bisa dibuka ya? Sudah bisa dilihat LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, sebentar. Nah, di LKPD ini, pernahkah listrik di rumah kalian tiba-tiba jeglek? Tahukah kalian bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Dan apa hubungannya dengan pembahasan kita tentang hukum Kirchhoff? Untuk mengetahuinya, yuk kita lakukan kegiatan berikut dengan antusias. Oke, yang pertama, kita buka ya link pad di sini. Oke. Nah, kita buat suatu rangkaian yang sama seperti yang ada di LKPD. Nah, di sini ada lampu. Oke, disambung lagi dengan kawat. Agak panjang ya, karena nanti bercabang. Oke. Kita sambung lagi dengan baterai dan kawat. Kita masukkan ampere meter. Kita hubungkan. Nah, kita buat suatu percabangan di sini ya. LKPD ini membahas tentang hukum Kirchhoff 1 ya. Hukum Kirchhoff 1. Nah, kita sangkutkan lagi dengan ampere meter. Nah, di sini muncul percabangan ya. Lanjut. Nah, kita beri lampu. Kemudian kita satukan lagi. Nah, di sini udah terlihat ya. Nah, nih arusnya. Nah, ini diganti-ganti.
Nah, mungkin dari LKPD-nya itu bisa diisi hasil pengamatan dari lab ini. Untuk data pengamatannya, sebentar. Ini kita variasikan ya. Sebentar. Nah, waktu R-nya kita set menjadi 3 ohm, di sini arus yang tercipta yaitu sebesar berapa ini? Halo? 1,2. Ya, 1,2 ampere. Ini akan membentuk percabangan seperti ini. Untuk I yang di atas sama dengan 0,56 ampere dan I yang di bawah sama dengan 0,56 ampere. Mungkin bisa dicatat untuk R sebesar 3 di LKPD yang pertama. Atau mungkin bisa dicatat dulu di kertas, nanti bisa diisikan di LKPD-nya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Di LKPD-nya itu kan tertera bahwa arus yang masuk itu coba dianalisis. Arus yang masuk itu yang mana? Oke, mungkin dari Mbak Laili. Ayo kok diam aja. Ayo, Mbak Laili. Arus yang masuk. Yang 1,12 ampere itu. Oke, betul. Untuk yang arus yang keluar dari percabangan, itu yang mana Mbak Laili? Arus yang keluar 0,56 sama 0,56. Betul. Nah, nanti jumlah arus yang keluar percabangan ini yang di sini dan yang di sini itu dijumlahkan. Ya. Clear ya? Oke, lanjut. Oke. Saat resistennya diubah menjadi 6 ohm. Coba dicatat ini. I masuknya berapa? I yang keluarnya berapa? Oke, sudah. Oh ya, keadaan lampunya ya. Keadaan lampunya. Coba diulang yang 3 ohm ya. Oke. Oke, yang 3 ohm seperti ini. Atau mungkin bisa di screenshot, nanti perlu dianalisis. Sudah? Kemudian diubah menjadi 6 ohm. Hmm, 3, 6. Oke, yang 6 ohm. Keadaan lampunya seperti ini. Sudah dicatat ya tadi? Kemudian oke, untuk yang 9 ohm. I-nya
Oke, sudah ya. Keadaan lampunya seperti ini. Nah, lampunya tadi semakin redup atau semakin bagaimana? Atau keadaan dari sini ke sini sama saja? Nanti dijawab di analisis data. Kemudian disimpulkan dari pengambilan data. Oke, mungkin bisa diisikan terlebih dahulu LKPD-nya. Saya beri waktu 10 menit. Oke, mungkin silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo disampaikan. Bu, mau tanya, ini kan Google Doc-nya satu, jadi ini di-download dulu. Terus dimasukkan ke drive masing-masing. Iya, betul. Nanti dikumpulkan di Google Drive lagi, nanti saya kasih link lagi. Baik, terima kasih.
Oke, apa ada kesulitan? Sudah selesai ya? Atau belum selesai? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, 5 menit lagi ya. Setelah itu dipresentasikan satu kelompok, bisa satu orang yang mewakili, monggo nanti.
Oke, apa udah selesai? Belum. Belum, Bu, belum, Bu. Belum, masih belum ya? Masih kurang berapa? Masih dari mana? Masih analisis, Bu. Sabar. Oke, Ya, Analisis data, masih Bu. analisis. oke. Sabar-sabar. Oke, sudah selesai semua ya. Mbak Virus sibuk sekali mengetik ya. Oke, dari kelompok mana dulu nih yang presentasi? Mau dari kelompok satu atau ada yang mau mengajukan diri? Kelompok 1. Oke, Satu, Bu. silahkan. Oke, silahkan. Monggo kelompok satu. Semangat, semangat ya. Ayo. Ini mungkin bisa share screen atau gimana? Mau share screen? Ya, Bu Boleh, Marita biar Bu. screen. Oke.
Nah, baik, saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya bersama Marita, yang dimana kita diskusi dengan materi hukum Kirchhoff dengan sebuah fenomena. Pernahkah listrik di rumah kalian tiba-tiba nyegrek? Tahukah kalian bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi? Apa hubungannya dengan pembahasan kita tentang hukum Kirchhoff? Untuk mengetahuinya, yuk kita lakukan kegiatan berikut dengan antusias. Oke, geser ke bawah. Nah, alat dan bahannya tadi kan di sini bersama-sama belajar menggunakan virtual lab yang mungkin sudah banyak digunakan oleh orang lain. Kemudian cara kerjanya, langkah yang pertama adalah perhatikan simulasi perhitungan arus listrik pada rangkaian percabangan yang ditujukan oleh guru. Tadi kami sudah menyimak dari Bu Vindi untuk memperhatikan bagaimana kita menyusun sebuah rangkaian. Kemudian yang kedua adalah mengamati gambar berikut ini atau skema percobaan. Kemudian menuliskan hasil pengamatan pada kotak di bawah ini. Berdasarkan dari gambar tersebut, diketahui bahwa kuat arus masuknya adalah 0,6 ampere dan kuat arus keluar percabangan adalah 0,3 ampere dan 0,3 ampere. Jumlah arus yang keluar percabangan adalah 0,4 ampere. Kemudian sehingga didapatkan hubungan arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff atau hukum arus. Kemudian ke bawahnya mengidentifikasi sebuah masalah. Berdasarkan simulasi yang tadi yang ditujukan oleh Bu Vindi, rumusan masalah apa yang kami temukan hasil diskusi bersama Marita. Nah, kami tadi menemukan menghipotesiskan sebuah masalah, yaitu apakah jumlah arus yang keluar dari percabangan sama dengan arus yang masuk ke percabangan. Nah, nanti dari hipotesis ini apakah dapat diterima atau enggak, kita nanti melihat dari hasil analisis data. Nah, kemudian waktu kita mengambil sebuah data, kami sudah menuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel berikut. Yang pertama, ketika arus yang masuk 1,12 ampere, nah arus di percabangan yang dilihat diukur dari Current tadi adalah masing-masingnya 0,56 dan jumlah arus yang keluar dari percabangan setelah dilihat di virtual lab tadi adalah 1,12 ampere. Begitu seterusnya dengan data yang kedua dan ketiga, sama-sama memiliki perbandingan data yang sama, yaitu 1:2. Kemudian di analisis data, berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat dilihat bahwa jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau dapat ditulis dengan sigma I sama dengan 0. Hal ini didasarkan pada hukum kekekalan muatan listrik, yaitu muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan di suatu titik rangkaian. Nah, hal itu dibuktikan dengan percabangan masing-masing tadi. Percabangan yang pertama, kedua, yang ketiga memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:2. Nah, setelah kami melakukan pengamatan menggunakan virtual lab, kami dapat menyimpulkan bahwa pada rangkaian listrik percabang, besar arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik terbagi ke setiap cabang, tetapi total arusnya tetap sama seperti sebelum percabangan terjadi. Dengan demikian, hasil pengamatan membuktikan kebenaran hukum 1 Kirchhoff tentang arus listrik. Nah, kurang lebihnya seperti itu hasil diskusi saya dengan Marita. Mungkin dapat dilanjut atau dikomparasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Oke, terima kasih Mas Kadim dan Mbak Marita dari kelompok 1. Oke, selanjutnya mau kelompok 2 atau kelompok 3 nih? Dua. Oke, 2. Monggo Mas Alvin. Izin ya, Bu. Oke, monggo. Baik, ini merupakan lembar kerja peserta didik kami, yang dimana
saya berdiskusi dengan teman kelompok saya, yakni Ulfan Nurul Hidayah. Untuk prosedurnya sama, kita menggunakan virtual lab. Nah, untuk yang pertama ini, dari hasil pengamatan yang kami lakukan pada rangkaian paralel tersebut, besar I masuk sama dengan I keluar. Lampu yang keluar menyala lebih redup daripada yang masuk. Nah, untuk identifikasi masalahnya, kita mendapatkan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh besar penghambat tiap cabang terhadap arus masuk, arus pada masing-masing cabang, dan kecerahan lampu pada rangkaian paralel. Nah, untuk pengambilan datanya, sama. Untuk yang pertama, kita menggunakan 3 ohm. Arus yang masuk yakni sebesar 1,12 ampere, dan arus yang keluar percabangan yang pertama yakni 0,56 ampere, dan yang kedua yakni 0,56 ampere. Jumlah arus yang keluar pada percabangan tersebut sebesar 1,12 ampere. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan 6 ohm. Arus yang masuk yakni sebesar 0,82 ampere. Arus yang keluar percabangan yang pertama yakni ada 0,41 ampere dan 0,41 ampere juga. Jumlah arus yang keluar percabangan sebesar 0,82 ampere. Untuk percobaan ketiga, kita menggunakan 9 ohm. Arus yang masuk yakni sebesar 0,64 ampere. Arus yang keluar percabangan yang pertama yakni 0,32 ampere dan yang kedua yakni 0,32 ampere, sehingga jumlah arus yang keluar percabangan bisa kita jumlahkan sebesar 0,64 ampere. Untuk analisis datanya sebagai berikut. Pada percobaan pertama, dengan melakukan resistansi sebesar 3 ohm, arus yang masuk sebesar 1,12 ampere dengan arus yang keluar percabangan yakni 0,56 ampere dan 0,56 ampere. Jika kita jumlah pada arus yang keluar percabangan, nilainya sama dengan arus yang masuk, yakni sekitar 1,12 ampere dengan keadaan lampu untuk 3 ohm yakni lampu menyala terang. Untuk percobaan kedua, dengan melakukan resistansi sebesar 6 ohm, arus yang masuk sebesar 0,82 ampere dengan arus yang keluar percabangan yakni 0,41 ampere dan 0,41 ampere. Jika kita jumlah pada arus yang keluar percabangan, nilainya sama dengan arus yang masuk yakni sekitar 0,82 ampere. Keadaan lampu untuk 6 ohm yakni lampu menyala agak terang. Untuk percobaan ketiga yang menggunakan resistansi sebesar 9 ohm, arus yang masuk itu sebesar 0,64 ampere dengan arus yang keluar sebesar 0,32 ampere dan 0,32 ampere. Jika kita total itu hasilnya sama dengan arus yang masuk. Keadaan lampu untuk 9 ohm yakni lampu menyala redup. Kesimpulannya yakni pada rangkaian paralel dua cabang identik, arus pada tiap cabang sama dengan jumlahnya sama dengan arus masuk. Semakin besar hambatan tiap lampu, semakin kecil arus yang masuk dan arus tiap cabang, kecerahan lampunya berkurang. Pengamatan memenuhi prinsip dasar rangkaian paralel, di mana tegangan pada tiap cabang sama, tetapi arus terbagi sesuai hambatan masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mas Alvin dan Mbak Ulfa dari kelompok 3. Ayo dilanjut kelompok 2 ya, maaf. Kelompok 2 dilanjut untuk kelompok 3. Ayo monggo Mbak Laili dan Mbak Wilis. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Laili. Cara kerjanya, yang pertama perhatikan simulasi perhitungan arus listrik pada rangkaian percabangan yang ditunjukkan oleh guru. Terus yang kedua, amati gambar berikut.
Tuliskan hasil pengamatanmu pada kotak di bawah ini. Ada 3 rangkaian yang dibuat dengan hambatan yang berbeda-beda. Dapat dilihat bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar rangkaian. Identifikasi masalah. Berdasarkan simulasi yang ditunjukkan oleh guru, rumuskan masalah melalui hasil pengamatanmu. Yang pertama ada, apakah benar bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dari rangkaian tersebut? Yang kedua, ada bagaimana nyala lampu setiap rangkaian dengan hambatan yang berbeda. Yang ketiga, ada bagaimana nyala lampu di setiap rangkaian. Pada pengambilan data, yang pertama arus yang masuk sebesar 1,12 ampere. Pada arus yang keluar percabangan ada 0,56 ampere, keduanya sama. Terus jumlah arus yang keluar percabangan yaitu 1,12 ampere. Percobaan yang kedua ada arus yang masuk 0,82 ampere, arus yang keluar percabangan ada 0,41 ampere, keduanya sama. Kemudian jumlah arus yang keluar percabangan ada 0,82 ampere. Kemudian data yang ketiga ada arus yang masuk itu sebesar 0,64 ampere, arus yang keluar percabangan ada 0,32 ampere, keduanya sama. Terus jumlah arus yang keluar percabangan ada 0,64 ampere. Untuk analisis datanya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Pada rangkaian yang dibuat tadi ada yang menggunakan hambatan 3 ohm, diperoleh arus yang masuk sebesar 1,12 ampere, yang keluar percabangan ada 1,12 ampere. Pada hambatan 6 ohm diperoleh arus yang masuk sebesar 0,82 ampere dan arus yang keluar percabangan sebesar 0,82 ampere. Dan pada percobaan yang ketiga tadi ada hambatan 9 ohm diperoleh arus yang masuk sebesar 0,64 ampere dan yang keluar percabangan sebesar 0,64 ampere. Dari hasil praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Hal ini berarti sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff. Kesimpulan yang dapat diambil, semakin besar hambatan pada salah satu cabang, maka arus yang melewati cabang tersebut akan semakin kecil, sehingga lampunya menyala semakin redup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 dari Mbak Wilis dan Mbak Laili. Betul ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 disimpulkan bahwa I masuk, sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Jadi ketika masuk misal 0,6 ohm, itu bisa di arus percabangan itu menjadi 0,3 dan 0,3 ampere. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Oke, clear ya dari sini, jempol-jempol. Kalau clear? Oke, jempolnya manual ya Mas Alvin. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, apa sih kaitannya dengan jeglek tadi ya? Nah, misal di sini ada suatu kasus. Iqbal, berapa daya listrik yang dipakai di rumahmu? Nah, misal Iqbal itu menjawab 900 watt, Bu. Kemudian, anak-anak, apa maknanya dari 900 watt tersebut? Nah, siswa itu cuma diam karena siswa belum tahu di sini. Nah, sekarang coba kita lihat. Di rumah Iqbal ada lampu 50 watt, kulkas 150 watt, setrika 350 watt, mesin cuci 300 watt, dan TV 100 watt. Jika digambarkan sirkuitnya, maka gambarnya seperti ini. Nah,
mesin cuci, kulkas, setrika, TV, dan lampu. 900 watt adalah nilai daya maksimum. Jadi arus maksimum yang dapat lewat sebesar P sama dengan V kali I, di mana P di sini daya ya, V di sini tegangan, dan I kuat arus. Sehingga kalau kita cari kuat arusnya sama dengan 4,1 ampere. Nah, kita analisis nih satu-satu. Untuk yang ada di I1 di sini ada TV dan lampu. Di sini TV-nya tadi 50. Benar ya atau kebalik ya? TV-nya 100 ya. TV-nya 100 dan lampunya 50. Kemudian ketemu untuk kuat arus yang dihasilkan di TV dan lampu ini 0,7 ampere. Kemudian yang di setrika menghasilkan 1,6 ampere. Kemudian untuk yang ketiga untuk kulkas 0,7 ampere serta I4 untuk mesin cuci menghasilkan 1,4 ampere. Kuat arus yang mengalir dalam waktu yang sama dengan 4,4 ampere. Ini dijumlah ya. 0,7 ampere ditambah 1,6 ampere ditambah 0,7 ampere ditambah 1,4 menghasilkan 4,4 ampere. Nah, nilai ini melebihi jumlah arus maksimal sehingga terjadilah jeklek. Tadi kan sudah diketahui ya bahwa di rumah Iqbal itu maksimalnya tuh 4,1 ampere di sini ya. Tapi ternyata ketika mesin cuci, kulkas, setrika, TV dan lampu dinyalakan secara bersama-sama menghasilkan kuat arus 4,4 ampere sehingga terjadilah jeklek. Benar yang dia bilang Mbak Ulfa tadi, kuat arus melebihi kapasitas maksimal. Betul sekali Mbak Ulfa ya. Dan tadi yang teman-teman sampaikan itu benar ya. Ketika misal ibu itu lagi menanak nasi, kemudian kita menyalakan TV, biasanya kan disuruh untuk matikan TV dulu karena nanti tidak kuat, terjadi jeklek. Oke, clear ya dari sini? Oke, jempol lagi. Oke, Mbak Laili mau bertanya kah? Monggo. Kepencet. Oh, kepencet. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai materi penguatan ya. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Benar ya yang dibilang Mas Alvin tadi ya, tidak berubah. Jadi, pada suatu percabangan, laju muatan listrik yang menuju titik cabang sama besarnya dengan laju muatan yang meninggalkan titik cabang itu. Jadi I1 sama dengan I yang masuk, sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Perlu diingat lagi juga, hukum 1 Kirchhoff biasanya disebut dengan hukum arus Kirchhoff, hukum arus ya, atau disebut dengan Kirchhoff Current Law atau KCL. Nah, ini hukum Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff, sigma I masuk, pakai sigma ya, karena itu jumlah. Biasanya yang keluar ini bukan satu aja, tapi dua, seperti yang kayak tadi. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Sini ya, titik cabang. Oke, selanjutnya hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini berlaku pada rangkaian yang tidak bercabang yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini biasanya pada rangkaian tertutup. Hukum 2 Kirchhoff ini biasa disebut dengan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Tadi yang hukum 1 Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff. Kalau hukum 2, hukum tegangan Kirchhoff, ya. Nah, di
hukum 2 Kirchhoff ini, jumlah aljabar beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup, ya, rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Jadi sigma E plus sigma IR sama dengan 0, di mana sigma E di sini jumlah GGL atau sumber arus dengan satuan volt ditambah dengan sigma jumlah penurunan tegangan dengan dalam bentuk volt, I di sini kuat arus, dan R di sini sebagai hambatan dengan satuan ohm. Jumlah hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi listrik diserap dan digunakan. Oke, lanjut ya. Nah, di hukum 2 Kirchhoff ini diperlukan beberapa aturan atau perjanjian. Nih, yang pertama langkah 1, pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu. Pada dasarnya pemilihan arah loop bebas, namun jika memungkinkan usahakan searah dengan arah arus. Maksudnya bebas di sini bebas ya, artinya mau searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Misal di sini arah arusnya kan searah nih dengan arah jarum jam. Di sini arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, clear ya di sini? Atau ada yang ditanyakan? Oke, clear ya? Lanjut. Oke, lanjut. Nah, hukum Kirchhoff ini pada suatu cabang jika arah loop sama dengan arah arus, maka penurunan tegangan atau IR bertanda positif. Jika berlawanan arah, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Contohnya gini, kalau misalkan arah loop searah jarum jam, terus arah arusnya juga searah jarum jam, maka nanti penurunan tegangan IR itu positif karena sama-sama searah jarum jam. Seperti ini. Nih, I-nya kan misal I-nya itu ke atas ya. Searah kan ya dengan arah jarum jam. Nah, loop di sini juga berputar searah dengan jarum jam. Jadi, waktu I berputar searah jarum jam, loopnya itu juga berputar searah jarum jam. Maka, IR di sini bernilai positif. Paham dari sini? Oke, lanjut. Kalau misal nanti loopnya berlawanan arah jarum jam, tapi arusnya searah jarum jam, maka IR-nya bersifat negatif. Nih, misal I-nya di sini searah kan dengan jarum jam seperti yang keadaan ini ya kan, searah dengan jarum jam. Tetapi loop di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia tidak searah dengan I-nya. Sehingga IR ini bernilai negatif. Paham ya dari sini? Atau ada yang ditanyakan? Oke. Mau tanya apa Mbak Mareta? Monggo. Mau tanya, kalau semisal arah loopnya itu kita yang gimana ya? Arah loopnya itu yang menentukan dari siapa? Nah, biasanya itu sesuai kesepakatan. Kalau seperti ini, misal ini kan sudah diketahui I-nya, sudah diketahui arah loopnya. Nah, berarti ini searah, sama-sama searah kan. Jadi ini IR-nya bersifat positif. Karena ini I-nya searah dengan arah jarum jam dan loopnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka IR-nya bersifat negatif. Tapi kalau nanti ada yang tidak diketahui dari salah satunya, maka bisa disepakati oleh
guru yang mengampu. Jadi nanti terserah seperti itu. Tapi kalau sudah diketahui I dan loopnya, ya maka menganut kaidah seperti ini. Oke, clear Mbak Mareta? Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, lanjut. Jika saat mengikuti arah loop, kutub sumber tegangan yang lebih dulu dijumpai adalah kutub positif, maka GGL-nya bertanda positif. Nah, ini kan berarah ke kiri ya. Nah, ketika kita putar ke sini, kutub mana yang lebih dulu kita temui? Kutub positif. Betul, kutub positif. Jadi nanti GGL-nya bersifat positif. Betul Mbak Laili ya. Sebaliknya, jika kutub yang lebih dahulu dijumpai adalah kutub negatif, maka GGL-nya ini bertanda negatif. Betul ya? Oke, lanjut. Nah, penerapan hukum 1 Kirchhoff. Di sini sebagai sistem listrik rumah tangga. Pada panel listrik rumah, arus listrik yang masuk ke berbagai perangkat seperti lampu, di kipas, atau di AC itu mengikuti hukum 1 Kirchhoff. Di dalam kotak panel, setiap percabangan arus yang mengalir di setiap sirkuit harus seimbang sehingga arus yang masuk dan keluar sesuai. Kemudian ada sistem kendaraan bermotor. Pada sistem kelistrikan kendaraan seperti mobil, arus yang masuk ke berbagai komponen listrik seperti pada lampu depan, klakson, dan sistem audio didistribusikan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Kemudian untuk penerapan hukum 2 Kirchhoff, di sini sebagai rangkaian listrik di perangkat elektronik. Dalam perangkat seperti ponsel, laptop, dan atau komputer, hukum 2 Kirchhoff memastikan bahwa tegangan yang dipasok oleh baterai atau adaptor daya didistribusikan dengan benar ke komponen-komponen seperti CPU, memori, dan layar. Setiap komponen menggunakan tegangan yang tepat agar perangkat dapat berfungsi dengan benar. Kemudian untuk pengisian baterai. Saat mengisi baterai, hukum 2 Kirchhoff berlaku di dalam rangkaian pengisi daya. Tegangan dari sumber listrik perlu seimbang dengan tegangan di dalam rangkaian pengisian agar baterai tidak terlalu panas atau rusak. Kemudian yang terakhir, di sistem pembangkit listrik. Di pembangkit listrik dan distribusi listrik, hukum 2 Kirchhoff digunakan untuk memastikan bahwa tegangan di setiap bagian sistem sesuai dengan yang diharapkan sehingga listrik bisa didistribusikan secara efisien ke rumah dan bisnis. Oke. Nah, ini contoh soalnya untuk penerapan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di sini ada suatu rangkaian ditunjukkan seperti gambar berikut. Dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff, besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut adalah, nah, caranya seperti ini. Kan tadi Mbak Mareta tanya ya, gimana sih Bu cara mengetahui positif atau negatifnya? Nah, ini kan I-nya kan berlawanan dengan arah jarum jam dan loopnya juga berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi di sini kita lebih memperhatikan arah loopnya. Misal di sini E1 di sini ya. Jadi ketika kita ke sini ya, E1 di sini yang pertama muncul itu simbol dari Positif. betul, dari positif, dari sumbu positif. Jadi nanti E1-nya itu bernilai 6 volt dengan positif. Kemudian E2-nya di sini ketika kita muterkan, E2-nya ketemu
Negatif. Iya, ketemu sumbu negatif di situ ya. Kemudian R1 diketahui 2 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm ya. Di sini ketika diketahui kan masih 12 ohm ya tadi, tapi ketika penerapan pada soalnya itu langsung min E2 plus E1 plus IR3 ya, urut ya di sini 2 1 3. Kemudian IR2 IR1 sama dengan 0. Nah, tinggal disubstitusikan aja di sini nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Ketemu 12I min 6 sama dengan 0. 12I sama dengan 6 dan I sama dengan 6 per 12. Jadi kuat arus yang ketemu sama dengan 0,5 ampere. Oke, ada yang ditanyakan dari sini contoh soalnya? Belum. Belum, oke. Nah, ketika ada penerapan untuk 2 loop ya, jika diketahui E1 sama dengan 16 volt, E1 sama dengan 16 volt, E2-nya E1 di sini ya. E1 16 volt, E2-nya 8 volt, E3-nya 10 volt. Kemudian R1-nya 12 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya, ini harusnya R3 ya, R3-nya 6 ohm. Besar kuat arus listrik adalah, nah kita analisis dulu loop 1. Kita ambil ya, ini misal loop 1 ya. Kita tutup loop 2-nya. Ketika kita hanya mengamati loop 1, ke sini ya. Nah, E2-nya ketemu sumbu Negatif. negatif. Untuk E1-nya ketemu sumbu Negatif juga. negatif juga. Oke. Kemudian di loop 1 ini ada IR1 dan I1 R2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui. Yang penting rumusan seperti ininya benar. Itu pasti nanti jawabannya benar. Kalau ada nilai positif dan negatifnya sudah salah, pasti hasil akhirnya nanti salah. Kemudian ketemu 12I sama dengan 6I1 sama dengan 24. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 3, ketemu 4I sama dengan 4I plus 2I1 sama dengan 8 untuk persamaan 1. Kemudian kita lihat nih loop yang bawah. Untuk loop yang bawah, ketika kita memutar di sini, E3-nya ketemu sumbu. Ketika kita berputar di sini, E3-nya ketemu sumbu Positif. positif. Kemudian kita berputar di sini, E2-nya bertemu sumbu Positif juga. positif juga. Betul. Kemudian di sini untuk sigma IR-nya I2 dengan R3. Ini harusnya R3 ya tadi. R3 dan I2 dikurangi dengan I1. Kenapa I1-nya di sini negatif? Kenapa I1-nya di sini negatif? Karena saat kita berputar di sini, I1-nya itu malah ke sana. Ya, paham ya dari sini? Oke. I1. Wah, kenapa ini? Nah. I1 dengan R2 di sini. Kan tadi I2 dengan R3, I1 dengan R2. Kemudian sama dengan 0. Disubstitusikan menghasilkan 18 plus 6
I2 min 6I1 sama dengan 0. 6I2 min 6I1 sama dengan min 18. Kita sederhanakan dengan membagi 6. I2 min I3 sama I2 min I1 sama dengan min 3. Oke, terus substitusikan persamaan 1 ini hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff kita substitusikan ke persamaan 3 ya. Ini persamaan 3 tadi. Setelah disubstitusikan, ini kan I2 sama dengan I min I1. Jadi I2 di sini diganti menjadi I min I1. Benar ya? Dikurangi min 1 sama dengan min 3. Menghasilkan I min 2I1 sama dengan min 3. Kemudian eliminasi persamaan 2 dan persamaan 4. Menghasilkan 4I plus 2I1 sama dengan 8. I min 2I1 sama dengan min 3. 5I sama dengan 5. I sama dengan 5 per 5. Nanti kuat arusnya mendapatkan 1 ampere. Oke, clear ya dari sini. Oke, masih 30 menit lagi ya. Oke, di sini. Nah, kita pakai pet lagi ya di sini. Tentukan arah arus. Oke, tentukan arah arus, tentukan arah loop. Nah, di sini GGL-nya kan diketahui 9, 9, 9. Semua sama 9. Kemudian R1-nya itu 10, 10, 10. Sama semua. Kemudian ketika I masuk ke suatu percabangan, membelah menjadi I2 dan I1. Ya, paham di sini? I ketika masuk ke percabangan membelah menjadi I2 dan I1. Kemudian I2 kan mengalir dari sini ke sini. Masuk, lanjut I2, ke sini lanjut I1. Masuk ke percabangan lagi menjadi I lagi. Dan I lanjut di sini. Paham ya dari sini? Oke. Kemudian arah loopnya kita ambil seperti ini. Arah loopnya kita ambil seperti ini ya, searah dengan arah jarum jam. Nah, ini sumber tegangan ini kalau di baterai itu, kalau di pet ini bersumbu positif. Positif, positif. Jadi di sini negatif ya. Ini negatif. Ini positif. Ini ayo, ini apa? Sumbu positif atau negatif? Negatif, Bu. Ayo, Mbak Mareta tidak mendengarkan. Ayo, ini, gini, di baterai itu kan ada seperti ini, ada yang menyungul itu kan. Nah, itu sumbu positif. Nah, ketika di pet, kita masuk di pet, itu ketika ada yang berbeda warna kuning ini, itu tanda menyungulnya di baterai itu. Jadi kalau di sini ini sumbu Negatif. Positif. Kan menunggul si warna kuning. Iya, betul. Oh. Di sini yang warna kuning itu sumbu positif. Yang muncul ya, kalau diilustrasikan itu dibedakan warnanya. Oke. Kalau yang ini berarti sumbu negatif. Nah, coba dari kalian masing-masing
masing-masing atau berkelompok boleh salah satu menghitung dari loop 1, salah satu menghitung dari loop 2. Oke, di sini pakai persamaan yang ini ya. Sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Monggo. Diskusi, temennya mau loop 1 atau loop 2? Oke, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Saya mau loop 1, Bu. Oke, loop 1 hasilnya berapa Mas Alvin? Loop 1 ya, Bu. Ya, loop 1. Jadi
Kalau dari persamaan menggunakan bersama sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0, itu kan di loop 1. Yang pertama, E1-nya itu kan negatif. Jadi negatif E1. Terus ketemu E2. E2-nya juga negatif. Jadi negatif E1 plus negatif E2 ditambah I kali R1 sama dengan 0. Oke. Kita masukkan nilainya. Negatif 9 dikurang 9 plus I kali 10 sama dengan 0, sehingga negatif 18 plus 10I sama dengan 0. I sama dengan 18 dibagi 10 sama dengan 1,8 ampere. Betul, Bu? Oke, betul Mas Alvin. Untuk loop 2-nya hasilnya saja berapa ya? Loop 2. Saya, Bu. Oke, loop 2 Mbak Wilis, monggo. Loop 2 berapa? Hasilnya 0,9 ampere. Oke. Min atau plus? Min. Min. Berarti arahnya? Arahnya kemana? Searah loop atau berlawanan loop? Berlawanan loop ya. Berarti di sini betul sekali. Hasilnya 1,8 ampere dan 0,9 ampere. Betul. Oke. Betul ya. Oke, masih ada waktu 2 menit. Nanti ketika ada sebentar ya. Nah, sini. Ketika kita menggunakan loop, setelah kita menggunakan loop dan diukur dengan ampere meter, sama ya. Berarti 1,8 ampere dan 0,9 ampere. Oke, karena waktu yang terbatas tidak bisa menunjukkan pembuatan loopnya. Oke. Paham ya di sini? Clear ya? Oke. Asesmen untuk hukum Kirchhoff ini bisa dikerjakan ya. Untuk waktunya berapa menit, Bu? Untuk waktunya 15 menit. Monggo dikerjakan. Baik, Bu. Mungkin bisa absen dulu dokumentasi sebentar. Oke, 1, 2 lagi, 1, 2. Oke, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekian dari saya ya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.